L'urgence, c'est d'éviter un scandale. Hein? Merde. Cerita dimulai di sebuah arena anggar yang megah di Paris. Kita berkenalan dengan Sofia. Sofia ini bukan sembarang atlet. Dia ini titisan pendekar pedang. Gesitnya minta ampun. Pokoknya kalau dia disuruh motong bawang pakai pedang anggar, bawangnya langsung nangis minta ampun karena saking cepatnya. Di final, Sofia harus menghadapi lawan pria yang mukanya minta banget ditampol pakai mendoan panas. Ternyata si cowok ini adalah anak seorang pejabat tinggi Prancis yang sangat ingin merebut gelar juara milik Sofia. Namanya juga anak pejabat. Prinsip hidupnya kalau nggak bisa menang pakai skill, ya menang pakai silsilah. Wasit di pertandingan ini sepertinya sudah diamankan pakai amplop coklat tebal. Sofia menusuk berkali-kali, poin nggak masuk. Lawannya cuma goyang dikit, poin langsung nambah kayak bunga pinjol yang telat dibayar sehari. Sofia merasa dizolimi secara struktural dan masif. Geram karena diperlakukan tidak adil, Sofia melakukan aksi yang sangat tegas. Dia melepas topengnya, melempar pedangnya ke lantai, dan keluar dari arena pertandingan. Léla Lacti, vous êtes disqualifié. Sesampainya di luar, ibunya yang bernama Leila berusaha menyemangatinya. Leila ini tipe ibu ideal. Dia nggak marah anaknya diskualifikasi. Yang penting harga diri tetap tegak. Sambil jalan pulang menuju panti asuhan tempat mereka tinggal, Leila mulai kepo nanyain soal cowok yang lagi deket sama Sofia. Sofia malu-malu kucing, kayak kalian kalau ketemu gebetan tapi dompet lagi kosong melompong. Leila kemudian memperingatkan Sofia supaya hati-hati pilih pasangan. Nak, jangan sampai kamu kayak mama. Dulu mama punya 2 cowok yang deket banget, tapi pas mama hamil, mereka berdua tiba-tiba menghilang tanpa kabar alias ghosting massal, kata Leila. Sofia yakin calon suaminya nggak bakal kayak gitu. Tapi tiba-tiba, dari arah belakang sebuah mobil mewah melaju kencang kayak dikejar cicilan bank. Brak! Mobil itu menghantam Leila tepat di depan mata Sofia. Si pengemudi sempat berusaha mendekat, tapi langsung kabur ketakutan setelah mengetahui Leila sudah terkapar tak berdaya. Hari berganti, kita pindah ke rumah sakit tempat Leila dirawat. Muncul seorang pria bernama Gap, anggota propam Prancis yang mukanya kaku banget kayak kanebo kering. Pas mau naik lift, dia ketemu sama Idris. Kalau Gap ini polisi lurus, Idris ini kebalikannya. Idris adalah seorang The Fixer, orang yang membantu menghilangkan jejak kriminal para pejabat. Ternyata, Gap, Idris, dan Leila itu sahabat sejak bayi di panti asuhan. Gap dan Idris dulu sama-sama jatuh cinta sama Leila. Tapi mereka mutusin buat kabur karena bingung siapa yang bakal jadi bapak dari anak yang dikandung Leila. Dasar cowok-cowok beban. Mereka disambut oleh Fanny, pengasuh panti asuhan mereka dulu. Suasana makin canggung saat Sofia datang dengan wajah ketus. Dia bertanya, siapa 2 pria asing ini? Fanny baru mau jelasin kalau kemungkinan salah satu dari mereka adalah bapak kandung Sofia. Tapi tiba-tiba kondisi Leila memburuk. Maman, s'il te plaît, non. Fanny! Non. J'ai besoin de... Sementara itu di tempat lain terlihat Reli, si pelaku tabrak lari lagi stres berat. Keadaannya makin buruk saat ibunya, Maharani, tahu kejadian itu. Maharani ini anggota DPR Prancis yang gaya bicaranya manis tapi hatinya busuk. Reli, kalau kamu di penjara, karir politik mama hancur. Siapa yang bakal bayar gaya hidup mewah kita kalau mama dipecat? Teriak Maharani. Bukannya nyuruh anaknya nyerah, Maharani malah nyuruh anak buahnya yang bernama Mayor Panjulwijaya untuk menghabisi Sofia biar nggak ada saksi mata. Gila ya, demi jabatan nyawa orang dianggap kayak remahan rempeyek. Gap dan Idris akhirnya balik ke panti asuhan tempat mereka dibesarkan untuk bernostalgia. Fanny memberitahu bahwa selama ini, Leila selalu menjaga kamar mereka tetap rapi, berharap suatu hari mereka bakal pulang. Gap dan Idris menyesal setengah mati. Di sisi lain, Sofia yang lagi galau berat di dapur panti, gak sengaja melihat koran.
Dia menyadari kalau pria di koran itu adalah Reli, pria yang menabrak ibunya. Sambil meneguk ciu bekonang cabang brancis buat nenangin diri, Sofia mutusin buat balas dendam jalur mandiri. T'es sérieux? Sofia sampai di rumah mewah Reli. Dia menyelinap masuk kayak ninja. Reli lagi asik menghisap garam Cina atau micin kualitas super buat nenangin stresnya. Bukannya takut ditodong senjata, Reli malah minta maaf. "Bunuh aja aku udah siap ketemu malaikat Munkar dan Nakir," kata Reli. Tapi Maharani datang. Bukannya insaf, Maharani malah tetap ingin menghabisi Sofia. Dalam keributan itu, Reli yang merasa sangat bersalah akhirnya memilih kodean sama malaikat maut, alias mengakhiri hidup sendiri pakai pistolnya Sofia, pistol milik Gap. Arrête-toi! Sofia kabur dan menelpon Fanny minta dijemput di dekat Rita Mall Purbalingga. Pas Gap dan Idris datang, mereka syok dengar pistol polisi milik Gap tertinggal di lokasi. Kalau ketahuan, Gap bisa dipecat dan jadi pengangguran. Idris dengan otak The Fixer-nya langsung punya ide. Mereka menyamar jadi polisi penyidik buat ambil kembali pistol itu. Vos cartes. Ce monsieur promenait son chien dans le quartier et il y avait entendu un coup de feu provenant de cette maison. Un coup de feu. Madame Rovelli? Mereka ketemu Maharani yang aktingnya luar biasa kayak pemenang Oscar. Pura-pura sedih padahal hatinya keras kayak batu kali. Maharani cerdas. Dia tahu kalau Gap adalah pemilik pistol itu. Commandant Gabriel Sten, en poste à l'IGPN. Leila Lacti s'est servi de ton nom. Personne ne touche à ma fille. Merde! Et partez. Menyadari posisi mereka terancam, Gap dan Idris mutusin buat bawa Sofia kabur. Mereka mikir keras mau kabur kemana, sampai akhirnya nemu satu tempat yang lagi viral tapi mulai terlupakan, IKN, Ibu Kota Negara. Mereka pikir di sana aman dari jangkauan anak buah Maharani. Tapi sialnya, Mayor Panjul berhasil melacak keberadaan mereka. Terjadilah kejar-kejaran seru di jalanan. Gap nyetir mobil kayak orang kesurupan. Sementara Idris sibuk nahan mual karena Gap nyetirnya ugal-ugalan kayak supir angkot yang lagi kejar setoran. Sampai di dermaga mereka dikepung. Gap dan Idris akhirnya kompak lagi demi melindungi anak mereka. Terjadi baku hantam epik lawan Panjul dan pasukannya. Idris yang biasanya cuma main otak, sekarang terpaksa main otot. Gap juga beraksi bak Bad Boys versi kearifan lokal. Setelah mengira semua beres, tiba-tiba muncul mobil Rubicon mewah berwarna hitam.
turunlah Maharani Surti senyum sinis. Dia ngaku kalau sebenarnya dialah yang ngebunuh Reli karena anaknya dianggap terlalu merepotkan karirnya. Wah, ibu macam apa ini guys? Lebih mementingkan kursi jabatan daripada nyawa darah daging sendiri. Sofia coba melawan dengan kata-kata women support women, tapi Maharani sudah nggak punya hati nurani. Di saat genting, aparat kepolisian yang asli yang nggak bisa disuap, akhirnya datang mengepung lokasi. Maharani akhirnya diringkus. Hari-hari pun berlalu. Gap, Idris, Sofia dan Fanny sekarang hidup tenang di panti asuhan. Sofia kembali berlatih anggar buat banggain almarhum ibunya. Gap dan Idris mutusin buat jagain Sofia bareng-bareng, meskipun mereka berdua masih sering berantem soal siapa yang paling pantas jadi bapaknya. Jadi apa pelajaran dari film ini? Jabatan dan baju rapi itu nggak jamin akhlak. Lihat tuh si Maharani, gayanya elegan tapi tega bunuh anak sendiri. Bandingkan dengan Gap dan Idris, tampang kriminal tapi sayangnya ke Sofia tulus banget. Jangan gampang ketipu kemasan. Il y a des arbitres, ça me frappe,